Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku CGP Angkatan 8 yang akan memberikan desiminasi kaitannya dengan budaya positif. Berikut kami tampilkan desiminasi pemahaman budaya positif oleh saya sendiri, Barkah Sukomulyono, CGP Angkatan 8 dari Banjarnegara. Sebelum kita mulai desiminasi, kita akan membuat aturannya. Bagaimana cara kita berinteraksi dalam kelas ini? Yang pertama, saya izin kelas ini akan saya rekam untuk kebutuhan saya dalam melaksanakan tugas. Kemudian kita akan saling menghargai waktu bersama, hadir seutuhnya. Kemudian Bapak Ibu membuat catatan, kemudian angkat tangan jika mau bertanya. Jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang biasa dalam kegiatan yang menggunakan IT. Disetujui Bapak Ibu? Setuju. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan pematik. Setuju atau tidak setuju, nanti Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Seperti itu ya. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Kurang. Tidak setuju. Baik. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Baik, kita lihat slide berikutnya. Pause. Nah, setelah menjawab pertanyaan tadi, sekarang kita akan mempelajari seperti ini. Materi kita 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian restitusi itu adalah segitiga restitusi dalam penanganan kasus. Lanjut. Pertama, kita akan pelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Coba sekarang Bapak Ibu berpasangan, ya, dengan gambar. Cari kertas kecil, sobekan kertas kecil saja atau digenggam kecil saja, jangan terlalu besar. Biar bisa digenggam ya. Sekarang Bapak Ibu berperan sebagai A bergantian, sebagai A dan sebagai B, digenggam kenceng. A, misalnya Bu Lia, Bu Eti A, anggaplah yang engkau genggam itu, yang Bapak Ibu genggam itu adalah hal yang paling berharga buat Bapak Ibu. Kemudian si B, Bu Yuli, Pak Yahya dan teman-teman yang lain yang berperan sebagai B, cobalah buat A untuk mau membuka genggamannya sehingga Bapak Ibu bisa melihat isinya. Kita coba yuk. Silahkan dirayu. Silahkan dicoba dibuka. Coba dibuka, ada yang bisa? Ya, kita akan ini kan. Ini kan gini-gini kan dibuka. Ini yang berharga. Ya. Oke. Sekarang tukar. B menggenggam, yang A
membujuk agar bisa dibuka. Silakan. Oh, ini lu berarti bisa kan? Yuk, beli aja. Silakan. Itu udah boleh ya, sekarang. Kak, Gimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kita lihat slide berikutnya. Nah, kita membayangkan bahwa kita itu sering sekali menganggap kita itu bisa mengontrol murid. Di sini ilustrasi guru, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu hanya ilusi. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Apapun yang dilakukan orang lain untuk merayu, membujuk, memaksa, membeli, tadi genggaman tangan tak beli untuk dibuka, tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Next. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksa kamu harus sama dengan saya, gitu nggak bisa, gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering beranggap seperti itu ya. Si A berperilaku buruk, wah itu salah. Tapi teorinya seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa si A berperilaku buruk dan seterusnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi yang benar adalah hanya saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Biasanya kita membiarkan diri kita untuk dikontrol orang lain. Tujuannya apa? Untuk membantu orang tersebut, bukan kita yang dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang lain itu mengontrol dirinya sendiri agar dikontrol oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan bujuk gagal. Akhirnya memaksa. Adalah sebenarnya kita bisa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi tidak dengan paksaan tapi dengan kolaborasi, kerjasama. Model berpikir menang kalah kita ganti dengan model berpikir menang. Jadi win-win solution. Kita mencari solusi yang memenangkan kita semua. Next. Disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Bisa kita baca bersama Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan baik buruk ataupun baik. Model berpikir di teori disiplin positif adalah menang, kolaborasi dan konsensus. Kemudian dan seterusnya, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar apa Bu? Tahu? Coba dibaca. Menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai bersama. Next. Apakah makna disiplin di sini tertulis berasal dari bahasa Latin disiplina, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid apa? Sokrates dan Plato. Ya seperti yang tertulis. Kemudian, namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi yang garis merah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ya pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada perubahan makna di disiplin. Ya, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu tersebut. Ya. Kemudian nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, dengan berbagai latar belakang. Contohnya mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bernalar, kritis, berkebinekaan global. Berkebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Lanjut. Kemudian yang kedua, teori yang kedua yaitu motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Next. Pause. Yes, ya. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini apa? Termasuk motivasi eksternal karena hubungannya dengan luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, imbalan berarti masih motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri, baru itu motivasi internal. Next. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Itu artinya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Next. Dihukum dan penghargaan. Kita bisa pelajari bersama Bapak Ibu bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan dan hukuman sebenarnya sama, dalam arti meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan. Contohnya, pengaruh efeknya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan sasaran. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Next. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas ternyata itu. Karena apa? Jika penghargaan itu menghilang, si anak juga akan menurun kualitasnya. Penghargaan mematikan kreativitas karena anak itu akan bertujuan meraih sebuah penghargaan bukan karena dia akan mengkreativitaskan, bukan membuat hal baru, menginovasi hal baru, tapi hanya targetnya adalah penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi dari dalam karena sudah terbiasa dengan penghargaan, sehingga si anak mengejar penghargaan, mengurangi motivasi dari dalam, internal atau intrinsik. Next. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses dalam ini proses pembelajaran atau proses pendidikan di dalam sebuah sekolah. Misal memberi penghargaannya secara individu ke anak, wah kamu sudah bagus, luar biasa secara individu. Anak itu akan merasa bangga dan menghargai dirinya sendiri, sehingga motivasi internal atau intrinsik bisa muncul. Next. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang tadi. Kemarin saya perhatikan kamu sudah bla 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 bla, kamu sudah tertib, kamu sudah disiplin dan sebagainya. Kemudian rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalnya seperti itu. Next. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi, kita baca satu persatu.
mencatat 100 kali. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi pada siswa yang terlambat. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Anak disuruh mencatat 100 kali kalimat hukuman. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ada konsekuensi. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah. Sorry, itu agak salah tulis. Melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi murid pakai sepatu putih, murid disuruh dilepas seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJK. Konsekuensi hukuman? Hukuman. Oke, kita lihat next. Jawabannya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi hukuman dan konsekuensi. Jadi lari di PJOK karena masih berhubungan mungkin ya, berhubungan dengan olahraga, pemanasan dan sebagainya, akhirnya menjadi konsekuensi kesepakatan antara guru dan siswa. Lanjut. Perbedaannya ini. Kenapa itu disebut hukuman? Kenapa itu disebut konsekuensi? Sesuatu yang menyakiti, ya, sesuatu yang menyakitkan, tapi harus terjadi itu menjadi hukuman. Sesuatu yang harus terjadi itu menjadi konsekuensi. Membuat anak sakit, baik fisik ataupun hati, mengherdik, menyakiti fisiknya, itu bentuknya hukuman. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, dan seterusnya sampai ke perasaan anak apabila dihukum, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out. Misalnya yang lain sudah yang terakhir itu di olahraga, yang lain sudah praktek sepak bola, yang terlambat masih baru disuruh lari putar lapangan. Lanjut. Kemudian kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya. Gimana? Untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok, pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi berdasarkan Gosen pada tahun 2004. Lanjut. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadinya besar. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Stop dulu.
Nah, selanjutnya, mengapa dibuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya kan kita peraturan kelas, kita buat tata tertib kelas, peraturan kelasnya seperti ini. Kenapa sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Untuk mendukung motivasi intrinsik. Stop nih. Kita lanjutkan. Mengapa tidak peraturan saja? Biasanya kan kita peraturan. Mengapa harus keyakinan kelas? Nanti kita lihat tingkatannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki aturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Nah, di sini peraturan kelas berada di inti dari sebuah lingkaran. Kemudian naik menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih luas lagi. Kemudian lingkungan positif dan budaya positif apabila sudah terbentuk. Next. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Mengikuti kerja bakti di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, melaksanakan kebersihan kelas. Sama-sama membersihkan. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Melaksanakan kebersihan di kelas. Ya, next. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Ini kemudian sebelahnya tabel Y, kemudian hormatnya tabel T. Next, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini adalah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan dan seterusnya. Next, kita lupa menjadi keyakinan kelas. Tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain dan komitmen, keselamatan dan seterusnya. Ini keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Misalnya jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau menjadi keyakinan, menjadi keselamatan dan keamanan, itu menjadi keyakinan kelasnya. Oke, stop dulu. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Kebutuhan dasar manusia adalah satu, yang utama yang di tengah, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan atau kebahagiaan. Kemudian yang keempat, penguasaan, kekuasaan. Yang kelima adalah kebebasan. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kita. Misalnya ada yang melakukan pelanggaran, kamu lari, itu sebagai penghukum. Kemudian kamu kok seperti itu, harusnya kan seperti ini, itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau kita membuatkan alasan untuk muridnya, biasanya kalau ya sudah, nanti biar bapak yang menangani, tak sampaikan ke wali kelasnya. Yang penting kamu tidak mengulanginya lagi ya. Itu sebagai teman. Nanti slide ini akan kami bagikan ke teman-teman agar nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi. Lanjut. Pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan.
Saya kecewa sekali, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan adalah pembuat orang yang merasa bersalah. Kamu tidak, kata yang kedua, kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya sebagai penghubung. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau dan seterusnya? Lanjut. Bergerak antara peraturan dan nilai, pemantau dan manajer, konsekuensi dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik, seperti itu misalnya, ya. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini dan seterusnya. Next. Nah, di sini yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi penanganan dengan segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal kembali, ya, kembali positif terhadap dirinya sendiri. Jadi jika anak membuat sebuah kegagalan karena dia berbuat salah, dia akan dikembalikan, distabilkan identitasnya. Guru berkata, coba kita sambil mengingat-ingat, mengintrospeksi diri kita sendiri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak akan tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan kembali identitas anak. Next. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan tersebut, misal kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu melakukan hanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, ya, dan seterusnya. Kita jadi validasi. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah validasi menanyakan keyakinan. Ya, tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Next. Kemudian ada intervensi 30 detik untuk anak-anak. Ya, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi setelah 3 tahap itu yang kemarin sudah saya praktekkan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa berubah? Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Dan seterusnya. Sampai pada refleksi. Next. Kemudian setelah kita melaksanakan segitiga itu, kita perlu adakan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang
saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Berarti ini refleksi untuk kita. Oke. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan segitiga sampai ke tahap segitiga restitusi. Pause. Ya, play. Nah, demikian praktek yang sudah saya lakukan saat pembelajaran PJOK di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Itu salah satu contoh Bapak Ibu kaitannya dengan penanganan kasus siswa yang biasanya saat pelajaran izin ke kamar mandi malah
ke kantin, dia membohongi guru yang ada di kelas. Kemudian ada beberapa aksi nyata yang lain, yaitu membuat keyakinan di kelas. Jadi kelas itu kita merubah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu kaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah di SMP Negeri 2 Madukara yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Akhir kata, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Loh, Restu, jam berapa ini? 8 Pak. Loh, kok baru datang? Kenapa? Baru bangun Pak. Oh, kenapa baru bangun? Tadi malam begadang. Oh ya, sini kita ngobrol dulu sebentar. Nantikan dulu. Sini Mas Restu, duduk sini. Ya, duduk dulu. Nah, kenapa datang siang? Baru bangun Pak. Baru bangun jam Ya. segini? Ya Loh, Pak. kenapa? Kenapa baru bangun? Tadi begadang Pak di malam. Malam begadang. Ya. Pagi nggak ada yang bangunin. Ada Pak. Orang tua? Nggak ada. Nggak ada. Kamu nggak pasang alarm? Nggak juga Pak. Maaf, Pak. Waduh, gimana? Nah, Mas Retu, kamu kan tahu datang terlambat sesuai dengan keyakinan sekolah kita atau tidak? Gimana? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Terus harusnya Saya datang tepat waktu Pak. datang tepat waktu. Ya. Berarti kan masalah kamu kan karena gimana tadi? Bangun kesiangan. Bangun kesiangannya karena Bapak saya. tadi Mas itu datang terlambat itu sesuai keyakinan sekolah kita enggak? Enggak Pak. Harusnya gimana? Harusnya saya datang tepat waktu. Harusnya datang tepat waktu sesuai keyakinan sekolah kita, ya kan? Iya. Iya. Penyebab datang terlambat tadi Mas Restu sampaikan karena bangun kesiangan, dan bangun kesiangan itu ada penyebabnya. Tadi disampaikan apa? Begadang Pak. Karena begadang dan tidak ada yang membangunkan. Berarti apa yang bisa Mas Restu lakukan biar tidak bangun kesiangan dan tidak datang terlambat? Saya akan pasang alarm Pak. Pasang alarm satu. Oh ya, bisa ditambah Mas, begadangnya dikurangi. Kalau bisa itu jam 9 malam sudah tidur. Paham ya? Selanjutnya sebelum tidur pesan sama orang tua minta dibangunkan seperti itu ya. 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 Selanjutnya karena Mas Restu datang terlambat, apa yang bisa kamu lakukan untuk agar kamu tidak terlambat lagi? Konsekuensinya apa? Saya akan melaksanakan konsekuensi sesuai kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Benar. Nanti Restu bisa lakukan konsekuensi itu setelah pembelajaran selesai atau saat jam istirahat, gitu ya. Kemudian kesimpulan apa yang bisa Restu ambil dari kegiatan hari ini? Datang tepat waktu Pak. Saya nggak akan begadang lagi sama mau pasang alarm Pak. Ya, bagus. Sama satu lagi, titip pesan orang tua agar dibangunkan, gitu ya. Ya Pak. Paham ya Mas Restu ya? Paham. Tidak diulangi lagi ya. Siapa? Dah, sana. Langsung ke kelas, ikuti pelajaran selanjutnya. Oke? Ya Pak. Oke, sip. Silakan. Ya. Ya. Nah, yang harus dikuasai awal adalah memegang bola. Bagaimana cara memegangnya? Perhatikan tangan Pak Barka. Seperti huruf V terbalik. Pak, saya mau izin ke WC dulu sebentar. Ya, silakan Restu. Tapi setelah selesai langsung kembali ya. Baik Pak.
temen-temen ya. Merekatin bebe ya. Yalah. Kok Restu sudah 30 menit belum kembali ya? Farel, nanti coba kamu mencari Restu di kamar mandi. Bapak takut terjadi sesuatu ya. Assalamualaikum Pak, ini Restu, dia malah di kantin tadi Pak. Loh, kok malah di kantin? Tadi kan izinnya ke kamar mandi. Ya sudah, Restu sama Farel sekarang duduk dulu, kita lanjutkan pelajarannya. Nanti setelah pelajaran selesai, Restu ketemu Bapak ya. Ayo. Dah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Restu, masuk. Bang, masuk ke belakang. Sini duduk sini, sebelah sini. Bentar. Tadi kan kamu izinnya ke kamar mandi. Apa benar malah jadi ke kantin? Iya Pak, tadi saya emang habis ke kamar mandi, tapi saya muter dulu Pak ke kantin jajan. Oh, pas Restu izin ke kamar mandi, Bapak kan sudah titip pesan ya. Kalau sudah selesai, langsung kembali ke kelas. Pasti Restu punya alasan kenapa malah jadi ke kantin. Saya lapar banget Pak, tadi pagi belum sarapan, jadi saya jajan dulu. Oh, begitu. Ya maaf Pak. Jadi tadi pagi kamu belum sarapan. Bapak kalau belum sarapan juga jam segini pasti merasa lapar. Untung tadi Bapak nyuruh Farel untuk nyari kamu, sehingga kamu tidak keterusan sampai jam pelajaran PJOK selesai. Maafkan saya Pak. Ya. Nah, sekarang menurut Restu, keyakinan apa yang Restu langgar dari yang Restu lakukan? Menurut Restu, keyakinan kelas mana yang perlu ditingkatkan dari Restu? Jujur Pak, saya nggak boleh bohong kalau izin ke kamar mandi. Ya. Ada yang lain lagi? Lebih disiplin dan saling hormati Pak. Restu, kalau kamu izin ke kamar mandi dan terlalu lama kembali ke kelas, terus malah jajan di kantin, menurut kamu bagaimana akibatnya? Saya telah berdosa Pak karena berbohong kepada Bapak. Saya juga tidak paham dengan materi yang Bapak sampaikan karena terlalu lama di luar kelas. Restu bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang Restu lakukan tadi dan tidak mengulanginya. Ya, saya sedia Pak. Bagaimana cara memperbaikinya? Saya akan sarapan dulu Pak, biar nggak kelaparan saat jam pelajaran. Itu Bapak harap Restu benar-benar menyadari kesalahan yang Restu lakukan tadi dan tidak mengulanginya lagi, tidak hanya pada pelajaran Bapak, tapi juga pada pelajaran yang lain. Semoga Restu ke depan lebih fokus lagi dalam pelajaran. Ya Pak, siap. Maafkan saya Pak. Yakin kamu bisa memperbaikinya. Semangat ya. Siap Pak, terima kasih. Semangat. Ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Singgihanan Saputra. Di sini saya akan menceritakan perasaan saya ketika dinasihati oleh Pak Barkah. Perasaan saya pada saat dinasihati oleh Pak Barkah campur aduk, karena saya di situ posisinya melakukan kesalahan dan saya takut jika akan dimarahi oleh Pak Barkah. Tetapi malahan sebaliknya, Pak Barkah justru menasihati saya dengan baik-baik dan halus, tanpa harus memarahi saya. Saya sangat merasa diperhatikan oleh Pak Barkah, karena di sisi lain saya melakukan kesalahan karena datang terlambat ke sekolah dan berbohong saat akan ke WC malah sesat ke kantin. Di situ juga Pak Barkah memberikan saya harapan, memberikan saya nasihat untuk agar kedepannya saya berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu saja perasaan yang dapat saya ceritakan kepada teman-teman. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar tidak melakukan kesalahan seperti apa yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.